Gue sebenarnya malas sama konten ini. Kenapa gitu? Gue udah ribut sama dia 2 hari yang lalu, 2 jam abis sahur sampai telat subuh. Karena ini orang nih sebelah gue nih, Mr. Amrabat, menyatakan bahwa ini gue undang lu ya, Bung Hasan sebagai fans Arsenal, San lu sebagai kita netral nonton aja lah, netral lah, netral. Sebagai hasut, orang-orang hasut. Enggak dong. Amrabat baru saja menyatakan ke gue, dan gue tanya lagi hari ini, dia masih dengan pendapat yang sama, bahwa Odegaard adalah gelandang terbaik di bumi hari ini. Hari ini? Wih, berat. Nggak, tar dulu ini sebelum dimulai semuanya nih, sebelum pembahasannya dimulai, lu bersihin dulu hati lu. Iya, oke. Jangan pakai dendam. Enggak, malah dia yang nge-framing kita jatuhnya. Enggak, lu kan dari selama ini kan emang berdasarkan dendam kan? Enggak. Gue udah bilang di sini kita cuma hosting. Betul. Ya, jadi pembicaranya kalian berdua nih yang ngobrol. Sebelum kita mulai, sebelum lu subscribe, Amrabat jangan lupa mulutnya di mic. Ya, sebelum lu subscribe itu dulu. Ya. Oke, jangan lupa subscribe Grombol. Kita di YouTube bisa nyalain notification bell-nya. Tiap jam 5 sore ada pojok debat untuk nemenin kalian ngabuburit. Itu dia. Terus ada di TikTok juga dan di Instagram. Nggak lupa juga ada Iksan dari Hakim Garisan Partners. Follow di TikTok. TikToknya paling seru, paling keren. Terus ada Bung Hasan, tapi lu belum ada sosmed ya? Nggak ada, belum. Nanti kita hadir aja. Oke. Second account-nya aja guys. Kita nggak main gitu-gituan. Second Ya account punya kita. Langsung aja. Pendapat Amrabat soal Odegaard adalah gelandang terbaik di bumi hari ini. Silakan. Gue kasih lu tempat dan waktu. Jadi gue harus menjelaskan mengapa Odegaard. Orang mau tahu. Iya, kenapa lu ada tiba-tiba keluar di kepala lu pendapat itu? Ini berat juga ini. Berat. Tiba-tiba kenapa? Iya, kenapa dong? Kan jelas. Lucunya banyak nih gelandang yang bagus banyak. Kalau gue nggak setuju, tapi berdasarkan. Nanti dulu. Nanti Lu kan belum dengar. Iya enggak. Gue udah pasti nggak setuju. Kalau lu berdua kan hasut tadi. Kalau gue emang nggak setuju. Biar dulu. Gimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lu ketawa astagfirullah. Iya, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Iya, jadi gue sampein ke Oleh kemarin. 2 hari yang lalu ya. Muka gue gimana pas lu ngomong gitu? Muka gue gimana? Odegaard itu untuk form sekarang adalah midfielder terbaik di dunia. Nah, pada waktu itu muka lu gimana? Gimana muka gue? Lupa ya. Gimana muka lu? Gue lagi lihat angin, enggak lihat muka. Berubah langsung. Oke, mau masih. Karena dia pemain Arsenal makanya bukan. Lanjutin aja dulu. Langsung kesimpulan. Bersihin dulu motif-motif dong. Harus objektif. Ya. Itu. Nah, terus ini kan sebetulnya perasaan. Perasaan. Oh, bukan analisa, ini perasaan. Oh, itu analisa yang udah secara alam bawah sadar mendalam. Oke. Keluarlah itu ucapan. Ya. Kenapa Odegaard adalah pemain terbaik, midfielder terbaik di dunia untuk form sekarang? Wah, berat sih. Nggak dengerin dulu. Iya. Lu jangan hasut gitu. Dia itu punya 2 hal. Yang pertama lengkap, complete midfielder. Yang kedua attractiveness yang menjadi trait dia efektif. Jadi beda sama misalkan Oleh kan anti flare. Jadi gue gak pernah ngomong gue anti flare. Waduh, cuman flare doang. Enggak, gue gak pernah ngomong anti flare. Flare itu apa? Flare ini orang kalau main bola atraktif. Iya. Dia punya liuk badan itu indah, estetik. Dan biasa memang flare itu membawa kepada fainting, tipuan gerak itu flare. Kalau Anthony itu baru kan. Lanjut. Gue klarifikasi dulu ya. Gue nggak pernah anti flare. Gue anti sama orang-orang yang mentuhankan pemain yang punya flare. Yaitu ya banyak main yang punya flare. Enggak yang menuhankan yaitu. Ya dialah. Dia pemain punya flare dikit, pemain terbaik di bumi. Odegaard maksudnya. Salah satunya. Enggak, Odegaard bukan karena flare doang. Lu juga tadi dia bilang apa? Karena dia punya satu karakter yang membuat dia pemain terbaik di dunia. Dia ngomong. Salah satunya flare. Enggak. Gue lanjutin dulu. Dia punya 2 hal. Pertama dia complete. Emang itu sering sendawa 2 menit sekali sendawa. Puasa. Ini agak lama juga ya PS. Lu baru ke poin lama juga. Lu baru pertama kayaknya belum ada poin nih. Lu baru nyeruput kopi. Berapa menit? Puasa. 5 menit belum ada poin. Nah, complete. Kenapa? Pertama dia complete tadi main dari
dari ntar kita bahas. Yang kedua, atraktif. very atraktif, sangat atraktif, dan atraktifnya ini menjadi senjata dia. Maksudnya hasilnya tuh atraktif. Ketika dia make decision atau dia pass through player, lewatin pemain atau dia dictate, itu kan atraktif. Itu hasil dari ya seperti itulah. Nah, kenapa lengkap? Dia punya semuanya. Odegaard malah kalau menurut gue once in a 20 years midfielder. Kita ngelihat kayak dia satu, bukan in the decade loh. Into decade. Sekali in 10-20 tahun pemain. Males juga dengernya. Udah mulai males. Enggak, lu lanjut. pakai mimik wajah gitu lah. Santai dengerin aja dulu. Iya. Mohon maaf. Nah segitu dulu deh. Lo kontes dulu baru gue bisa kasih argumen. Dari fans Arsenal aja silakan. Bingung juga mau ngasih contoh-contoh. Ya gue aja dulu ya. Mungkin kalau Jujur. iya gue kan berdasarkan yang gue lihat aja, nggak berdasarkan kebencian kayak lo berdua. Jadi kita yang kena, Bang. Jadi By the way, ini batch abis misalnya Kevin De Bruyne, Bernardo ya. Itu menurut gue itu midfielder terbaik. Oh, diganti. kok gitu? Berarti the next dong. Iya, batch selanjutnya ya Loh. dia. nih. Jangan ganti-ganti. Ya udah konsisten dalam berpikir nih. 2 hari yang lalu lo bilang dia gelandang terbaik dunia hari ini. Sekarang lo ganti. Juga seperti itu. Iya, sekarang lo ganti the next. Ya udah gue stay, enggak apa-apa. Silakan. Ya kalau dengan statement yang kedua, ntar dulu belum. Gila nih orang-orang hasut pada saya. Jadi nggak kuat statement dia ya. Enggak, dia yang statement kedua gue setuju. Dia gelandang terbaik setelah De Bruyne, Bernardo dan lain-lain. Sebelum. Setelah Setelah eranya. Iya. Oke. Soon Odegaard bakal Jadi menjadi. next lah ya. Itu gue setuju juga. Iya, gua bisa bisa jadi. terima lah. Iya. Nggak, bisa jadi tapi dengan rasio yang di atas 30%. Iya. Karena nggak banyak juga. Ya oleh Saingannya mendadak nggak banyak, juga mungkin. sih, kita juga ayo ngomong. Orang 10 menit sebelum. Jadi gak ada persiapan. Iya, enggak, emang sebenarnya konten ini dibuat untuk menjatuhkan fans Arsenal sebenarnya. Kayaknya Lah dia kan bukan fans Arsenal. Fans MU. Tapi kan analisanya tentang Arsenal. Dia mah Enggak, gue tanya dulu, jujur dulu. Lu setahun ini ngabisin waktu buat tim apa? Jujur. enggak maksudnya. Jujur. Statement ini Ini menguntungkan jawaban Arsenal. pendek kan? harusnya Bang ya. Iya kan? Ini harusnya jawaban pendek. Bilang Yang aja, gua ya pertanyaan karena itu tim bilang gua. gua Chelsea, gua nonton. Karena tim gue jelek, jadi gue lebih milih nonton Arsenal. Enggak Gua apa-apa. nonton MU juga. Oh iya. Iya dong. Ya enggak ada lanjutin masalah dulu. lu suka Lanjutin dulu. sama pemain. Gue Lanjutin juga dulu. suka sama De Bruyne sama siapa enggak masalah. Lanjutin dulu. Tenang aja. Lanjutin dulu. Ya gue nggak setuju dengan saat ini detik ini Odegaard adalah midfielder terbaik, gue nggak setuju. Tapi Sun dia bakal menjadi gelandang yang terbaik. Berarti Ya. Kalau sekarang agak keberatan sih gue denger Odegaard, tapi ya nggak ada masalah, itu kan pendapat. Lu juga jangan ngasih yang Enggak, gue belum ngomong apa-apa. nggak ada, bukan masalah. Iya. Lu tahu nggak orang itu nggak gini, boleh gua menghakimi emang- pikiran. Lu Iya, bukan betul. pikiran. Lu emang Di agama ngomong Islam apa-apa aja berdua. lo boleh menghakimi yang dohir yang terjadi. Iya. Pikiran nggak boleh lo hakimin, bos. Bukan cuma pikiran yang gue hakimin saat ini. Pas dia ngomong lu mimik lu. itu kan penafsiran bahwa Mamat ini nggak benar gitu. Emang nggak benar. Ya demokrasi. Yang nonton juga ini tahu. demokrasi lah. Iya, gue benar. Demokrasi di berpendapat nggak ada masalah. Sepakat demokrasi nggak ada masalah. Lalu lu berpendapat kalau Cole Palmer itu underrated kan? Enggak. Orang terkenal sekarang. Dia ngelebihin GA-nya Bellingham terkenal. Ya terkenal. Nggak underrated. Enggak ngelebihin. Dia elit. Ngelebihin. Nah, ini kan opini Cole bodoh. Palmer sama Bellingham GA-nya banyak mana? Kan tadi. Cek. Bellingham Elit di 29, Chelsea. Palmer 28. Gue nggak ngomong di lain-lain. Elit di Iya, Chelsea. artinya dia selevel ini kan Bellingham demokrasi. dalam performance. Gue Ini kan pendapat demokrasi, opini yang nggak apa-apa walaupun ya Wadidaw ya. kurang. coba John, gimana John pendapat lu John? Ya, kayak kan dia stay sama pendapat dia yang pertama Iya. kan. Kalau pendapat yang kedua gue bisa Ini pendapat kayak pendapat orang belum buka puasa. itu dia kayak Iya, lagi padahal bangun ini udah sahur, jam- bangun tidur. Udah jam 10 malam ini. Enggak juga. Enggak juga. Gue tiba-tiba bangun tidur kepikiran Odegaard tuh Enggak juga. midfielder terbaik di dunia saat ini deh. Iya. Masih ngantuk. Itu dipikirin. Biasa orang kayak gitu pas abis mandi nih Hah? lama kan. Hah? Gue ngaco tadi. Iya, Biasa gitu kan. abis Ternyata mandi sadar. ternyata nggak kayak statement gitu. Itu bisa sampai di meja ini tuh penuh pertimbangan lah. Enggak, tapi Gimana sih lu? enggak maksudnya beliau sendiri aja Nah. sadar bahwa pendapat Iya, dia tuh emang rada gua rancu. Kenapa nggak dia setuju. akhirnya bilang bahwa Kevin De Bruyne dan Bernardo itu ya masih lebih Gue sederhana baik. aja deh, sederhana aja ya. Masih lebih baik. Lu pernah ketemu nggak atau baca fans Madrid yang bilang Modric gelandang terbaik di dunia? Ya ada lah. Enggak usah fans, Ancelotti-nya ngomong begitu. Nggak ada, gue nggak pernah nemu. Loh,
Ini semua era-era FIFA Arsenal ngomong ini begitu, FIFA. enggak era-era Arsenal ini toksik. Ballon d'Or dapat. Beneran jujur. Era Arsenal ini toksik. Emang mau main poin itu dia dari awal sebenarnya. Emang gue nggak giring dia. Dia udah kena toksiknya juga. Lu tuh udah kena. Lu kan sering ngobrol sama Doli kan. Lu diisi terus. Doli Declan Rice. Odegaard terbaik di dunia udah kena. Nggak, tadi statement lu yang tadi membuktikan kehasutan lu, kebusukan Doli tidak Arsenal itu. Karena menurut gua kalau dia the next Ballon d'Or, midfielder Ballon d'Or, gua bisa. The next. Justru tapi gue kalau sekarang nggak bisa gue. Gue nih sedih sama fans Arsenal yang take ini pemain for granted. Yang dihebohin Declan Rice. Dari bayi diangkat. Dari over glorified Declan Rice yang berlebihan. Kenapa lu gak cocok? Karena Declan Rice gak punya flair. Makanya lu gak cocok. Dia di mana tahun lalu? Ini kan ini tim baru jadi title contender tahun lalu. Di mana dia? Di overglorifikasi sama fans-fansnya. Dia menurut gue fans Arsenal jangan take Odegaard for granted. Ini pemain bakal one of the greatest of all time di midfield. Iya bener one of iya dong. Kan begini-begini hasut nih. Coba kalian komen. Itu sih ya dong. Lu masa lu masih meragukan itu? Lu masih ngomongin flair. Gue kasih tau satu lagi hal tentang Odegaard. Gini deh. Sebentar. Okay. Odegaard ini dia punya critical scanning yang paling top mungkin. Dari sebelum bola dioper ke dia, saat dioper itu lapangan dia tahu semua. Pecah gila Odegaard. Sepupunya di mana dia tahu. Temen SD-nya di mana. Dia udah di lucu deh gue. Iya. Lucu. Apa namanya? Udah di portray di sini. Udah dalam petanya dia. Kalau punya YouTube deep dive gimana Odegaard itu dengan fainting aja bisa. Ya deh gini deh, gue gelar satu hal. Gue gelar satu hal. Bruno Fernandes sama Odegaard. Which one is better? Odegaard lah gue. Kapan? Dunia. All time. Sekarang all the way. All time. Iyalah. Bruno lah kalau. Odegaard all the way. Nah kan? Udah ngawur. Kalau all time Bruno. Coba ya kita ini kalau fans Arsenal wajar. Enggak Bruno apa? Enggak, lu wajar. Karena kayak gue enggak. Dia pernah bawa MU jadi wajar. Enggak gini. Gini Hasan. Lu bilang gua enggak suka sama Odegaard juga wajar karena gue mungkin fans Chelsea. Mungkin aja. Lu enggak suka sama Bruno wajar karena mungkin lu fans Arsenal. Enggak apa-apa. Kalau menurut lu Bruno sama Odegaard? All time. Form wise ya. Iya. Enggak bukan form wise. Which one is better? Which one is a better footballer? Odegaard. All time. Ya, Odegaard. Lu Bruno. Hasut, hati lu busuk emang. Sendirian ngangkat tim itu orang. Ngangkatin coba Odegaard terus sendirian. Coba Odegaard enggak ada Rice. Timnya diangkat. Enggak ada Martinelli, enggak ada Saliba. Peringkat 2 loh dia. Berapa kali dia peringkat 2? Tahun lalu peringkat 3. Ya Bruno. Tahun lalu Carling Cup. Terus apa peringkat 3 kenapa? Lah, dia sendirian masalah dinamika di MU tuh beda. Ngangkatin kecuali dia ngeganggu Arsenal sama City musim lalu. Gini. Sorry ya. Aneh. Dia enggak kan MU tuh lagi merosot dengan. Nih lu sebagai fans MU kasih gue satu nama pemain yang kualitasnya setara sama Bruno Fernandes di MU. Ya di MU iya. Ya udah, kasih gue nama pemain yang kualitasnya setara sama Odegaard banyak. Levelnya Odegaard, Saka jago, Saliba jago, Rice jago. Di Arsenal iya. Makanya kerja Bruno itu lebih berat daripada kerja Odegaard. Di MU iya kerja lebih berat. Dan memang kok makanya itu pertama, itu dia kenapa lebih baik pada Odegaard. Yang kedua, dia ini nggak suka sama Bruno karena Bruno nggak punya flair. Nggak ada. Lo kalau ngomongin progresif pass, Bruno di atas Odegaard. Lo ngomongin shoot, long shot, Bruno jagonya long shot. Set piece, Bruno. Dan Bruno ini pemain lama, masih bisa-bisanya Odegaard. Itu udah lo lihat nanti sejarah yang lama tapi nggak bawa PAP. Kalau next gue beda ya. Enggak, kalau next gue beda. Bruno kan gini. Nggak, lu kenapa sekarang jadi tiba-tiba ngasih statistik yang nggak sesuai dengan? Gue mau menunjukkan kepada penonton kalau dia ini salah satu korban pandemi Arsenal. Itu aja. Dia korban pandemi Arsenal. Lu aneh. Lu kemarin selalu nge-hire ngasih kecantikan pemain, statistik pemain dari apa yang dibawa, apa yang diperlihatkan. Sekarang kenapa tiba-tiba jadi begitu? Ya contender kemarin. Title contender. Bruno juga contender mendapatkan City. Bruno juga contender. Sama siapa? Musim berapa tuh juara 2? Yang ini nggak kontender, City stay sendirian di atas, nggak ngeganggu. Gue kemarin kontender banget peringkat 1 sampai berapa lama? Kepleset endingnya? Siapa? Kepleset. Ya udah. Ya itu kontender artinya mengancam. MU nggak sama sekali nggak mengancam. Pencapaian banget tuh. Gini. Hasut emang hatinya. Gue mau jawab sih Oleh.
MU waktu sebelum Bruno datang itu lagi decliningnya parah. Datang Bruno berubah. Masih punya akal. Masih punya akal. Keren abang. Iya, itu gue juga terasa saat itu. Tenang aja, tenang. Apapun pandeminya ada vaksinnya. Tenang. Positif, berpikir waktu itu. Enggak jelas emang, aneh. Hasut hatinya. Odegaard lo taruh di mana bagus. Lu jangan ke bawah dong sama dia. Enggak, gua setuju. Jangan mentang-mentang lu satu rumpun lu ke bawah. Enggak, jangan. Gua bukan soal satu rumpun tapi gua setuju. Jangan jelek adik jelek begitu, jangan. Gue gini-gini sama Iksan nggak pernah konspirasi loh, nggak kayak lu sama Doli di belakang. Sama Mat B. Jangan bawa yang di belakang kamera ke meja dong. Kita nggak pernah begitu. Kita sih ngobrol pas konten aja. Iya. Kalau gue emang berteman secara real gitu. Mungkin lu di belakang kamera nggak terlalu ngobrol ya karena masalah personal hasutan juga kan nggak ada yang tahu. Gak ada. Ini kan Oleh ngomong kalau siapa di MU yang kayak Bruno, nggak ada. Odegaard ada Saka. Ada ini. Bener mas gue mau ngasih gini. Odegaard itu ditemenin sama teman-temannya yang kualitasnya setara. Odegaard itu tim minimal nggak terlalu jauh lah. Tim created untuk dia dari Arteta. Arteta tuh ciptain ini Arsenal yang sekarang itu awalnya dari build dia, around Odegaard. Ya gue setuju. Kenapa gak ada sense? Karena Odegaard Odegaard hargain timnya sendiri nih orang nih. Odegaard dia objektif. Kapitano Bruno Fernandes. Odegaard tuh bukan orang yang bukan manusia yang apa ya, kinjong apa sih? Iya, yang dia nggak punya flex superstar karakternya sindrom, dia nggak star syndrome. Ada star syndrome-nya pasti. Wah, nggak juga. Ini karena dia kan Kante nggak punya star syndrome, santai, rendah hati, humble, terus iya, Messi nggak punya star syndrome. Gak banyak interview. Messi nggak punya star syndrome. Coba jelasin. Jangan ngomongin Messi deh, itu udah dari langit itu. Lu jangan kemana-mana lah. Jadi menurut lo Odegaard ini dipaksain, Odegaard ini nggak dianggap orang karena dia nggak punya star syndrome. Lo maksain orang. Scholes dianggap sama orang. Saat itu not yet praise. Sampai setelah 2-3 tahun. Enggak, udah dong, lu jangan hasut banget. Coba kalau dia ada sampai menit keberapa nih hasut begini? Enggak hasut apa sih? Ya berlebihan sampai dia bilang Odegaard lebih daripada Bruno udah berlebihan menurut gua. Dia udah kena ngomonginnya 2 musim terakhir. Dia udah butuh vaksin ini. Dia butuh vaksin ini. Lo jangan deket-deket sama yang terjangkit. Resultnya Arsenal aja. Iya. Arsenal udah punya result selesai. Tahun ini punya lah. Ini makanya masih agak orang dengernya apa? Kenapa lo ketawa? Ya udah, ya mudah-mudahan. Tapi orang dengernya apa ya itu karena belum. Kita wise lah 10 menit ya. Menurut gua memang cuma Bellingham apa siapa lagi ya? Foden. Yang maksudnya bisa nyaingin Odegaard nggak banyak gitu loh. Odegaard one of a kind dan bisa jadi masa depan sepak bola. Dari tadi dong ngomong. Ya santai lah. Karena kan dia bilang hari ini. Iya. Gitu loh. Jadi gue setuju sih kalau the next ya. Kalau next gue juga setuju. Nggak, lu lihat dia di tight spaces. Dia kalau main dipepet 3 orang, dia segitiga bareng Saka sama White kan sering kan di kanan kan. Itu kadang dipepet blok bus, dia bisa bikin passing segitiga di situ. Dia bisa angkat bola ke tengah. Iya. Mewah nih orang. Dia bikin di suatu gitu yang kita nggak sangka. Nah menurut gue pribadi flare-nya dia itu adalah nilai tambah. Gimana emang dia cantik mainnya. Cantik banget, set gitu kan, rambut goyang-goyang gitu kan. Emang cantik, tapi kalau dia itu nganggep itu nilai nomor 1. Kalau nggak itu problem gua. Kalau nggak efektif karena kita si rambut goyang-goyang itu. Iya. Menganggap itu nilai nomor 1 emang, Mat. Nomor 1, Mat. Kalau nggak efektif kita buang ke tempat sampah terdekat. Iya, berarti Anthony namanya added value, nilai tambah. Nilai tambah. Udah jago, dilihat enak lagi. Bener nggak? Bukan dilihat Iya. enak. Iya kan? Tapi dia terbalik. Udah dilihatnya enak, jago lagi. Nah, itu dia bedanya. Lo kalau punya flexibility pasti enak dilihatnya. Nah, dengan lo fleksibel lo lebih efektif. KDB nggak perlu flare kayak gitu, Mat. Lo kaku ketahuan. Tony Cruz nggak perlu flare kayak gitu. Hah? Tony Cruz nggak perlu flare kayak gitu. Gak nyambung juga. Kok nggak nyambung? Untuk di compare gue gak lagi Dia Tony Cruz nggak efektif. Tony Cruz nggak efektif. Kok jadi ke situ sih? Kan lo bilang kalau apa bilang tadi statementnya soal efektif? Enggak, gara-gara lu ngomong lo gara-gara flare aja. Ulang. Lo gara flare gara-gara padahal itu karena itu efektivitasnya dia dari salah satunya dari flare. Karena flare-nya, efektivitas dia itu. Ya. Orang tuh bisa nggak ketahuan. Hidup flare satu putaran. Bermain cantik jadi dia ini ngebawa bahwa lu suka karena flare, Mat. Padahal itu ngaco kan, dia ngebawa, dia lagi nyetir kita ke arah sono. Itu dia. Emang hasut. Enggak, jelas ada pandemi Arsenal yang kita harus rawat bersama. Dan satu lagi boleh. Biar pandemi ini berlalu, harus ada vaksinnya. Ya, harus ada vaksinnya. Berat ini. Iya. Satu lagi dengar mau juara UCL, mau juara IPL, mau double winner, mau main cantik, siapa yang mau mau atmosfer stadium top. Ya, siapa yang nggak mau? Terus ada tambahan lagi.
katanya semua pemainnya akan loyal, nggak ada yang mau pindah ke klub lain. Itu dia. Top. Top. Klub impian. Mewah. Gue mau 2 hal. Ada itu nggak ada ya. Satu, mainnya Odegaard yang coba di research deh guys, gimana dia mengambil keputusan. Ini wah mewah. Kedua, untuk fans Arsenal yang take dia for granted, ngeglorifikasi Declan Rice berlebihan itu mandi berjamaah. Declan Rice luar biasa, tapi nggak punya flair dia, ya nggak San? Dia nggak punya flair. Gue yang mandi nih sekarang. flair lagi. Maksud gue nggak apa-apa, Declan Rice is a solid player, bagus banget. Squad player ya, bukan key player. Jangan diglorifikasi, Odegaardnya tuh nggak dibicarakan lebih gitu. Ya. Jadi Declan Rice. Jadi ntar bikinin fotonya ya. Menurut Bang Amrabat, Doli dari bayi. Declan Rice. Menurut Bang Amrabat, kita harus sering membicarakan Odegaard. Betul. Semangat kita semua setiap hari. Martin Odegaard. Martin Odegaard. Iya, ngerendahin banget sih. Enggak ngerendahin. Ini enggak ada kata-kata ngerendahin dari tadi. Itu gayanya tuh enggak, ini intonasi malah dia yang hasutnya dia nih. Enggak, dari intonasi bicara kita kan sekolah. Gue curiga Arsenal ini enggak juara-juara apa? Fansnya aja enggak punya star syndrome. Lo pede aja. Ya emang pede. Enggak, kenapa? Enggak usah insecure. Orang ngomong, Odegaard. Dia tuh. Itu namanya apa namanya gestur mimik wajah. Pantas nggak pernah juara. Lu kan kita kan sekolah, belajar bahasa, paham begitu. Ya tapi itu. Ya udah itu aja, udah nggak jelas. Jangan banyak didengerin yang begini-begini nih hasil. Udah, pokoknya kita rawat bersama pandemi Arsenal, semoga cepat berlalu. Semoga pada sehat. Diulang lagi. Ya kan? Grombol siap menyediakan vaksin. Yang mau ketemu gue DM aja, gue kasih vaksinnya, oke? Hasad. Ini fans Chelsea lagi bingung. Oh iya bingung, lagi renovasi. Lagi nek dia. Ya udah, terus komen kalian di kolom komen. Berhasil. Jangan lupa subscribe, nyalain notification bellnya. Kita ada di jam 5 setiap hari untuk ngabuburit. Oke. Selain ngabuburit kita juga jual takjil, bisa dilihat di keranjang kuning. Takjilnya yang jual baju Neymar tuh. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Grombol Media ngeluarin merchandise Neymar edition. Iya benar. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Itu dia itu orang. Ya udah, itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Yang jual takjil yang pakai baju Neymar.